Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai kewarganegaraan digital. Kita mulai dari warga digital terlebih dahulu. Warga digital adalah orang yang cerdas, mengutamakan kebenaran, menyadari hal yang baik dan hal yang tidak baik, dan membuat pilihan yang tepat ketika menggunakan teknologi. Awas ya, perhatikan di sini garis bawahi mengutamakan kebenaran, menyadari hal yang baik dan tidak baik, kemudian membuat pilihan yang tepat ketika menggunakan teknologi. Lanjut, kita ke kewarganegaraan digital. Di kewarganegaraan digital, kita dituntut untuk memiliki norma perilaku jujur, bertanggung jawab, dan peduli terkait dengan pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi secara bersama. Kemudian juga kita mempelajari tentang konsep yang memberikan penyadaran pengguna teknologi informasi di dunia maya secara bertanggung jawab dengan baik dan benar. Tolong digarisbawahi bahwa memberikan konsep penyadaran, sadar diri kita pengguna teknologi informasi yang berada di dunia maya, bagaimana sih bertanggung jawab dan baik benar menggunakan teknologi informasinya. Begitu ya anak-anak. Baik, selanjutnya, kenapa sih di simulasi digital kita perlu mempelajari implikasi kewarganegaraan digital? Satu, silakan Ananda semua sembari merefleksi yang terjadi selama Ananda menggunakan dunia maya atau hidup di dunia maya. Ananda sering melakukan kata-kata yang kurang tepat dalam berkomunikasi. Jadi apa? Ananda perlu menggunakan pemilihan kata yang tepat dalam berkomunikasi. Ini kita mempelajari kewarganegaraan supaya kita tahu pemilihan kata yang tepat dalam berkomunikasi apa sih. Yang kedua, update status itu diharapkan tidak menyinggung pihak lain. Tiga, sadar bahwa kita tidak melakukan ujaran kebencian ataupun sara. Kemudian yang keempat, tidak membuka tautan yang mencurigakan, misalnya pornografi, atau mungkin itu adalah grup-grup, kita tergabung dengan grup-grup yang menyalahi aturan di negara kita, terlibat dengan yang geng-geng yang tidak benar, seperti itu ya. Kemudian anakku semua, di kewarganegaraan digital juga kita akan mempelajari 9 unsur dalam 3 lingkungan dari pelaksanaan kewargaan digital yang sudah dikemas oleh Mike Ribble ya. Satu, lingkungan belajar, yaitu lingkungan sekarang ini ya. Kamu itu nanti masuk seperti kalau kita ini sedang PJJ, pembelajaran jarak jauh, maka lingkungan belajar kita ya di sekitaran kelas maya kita, yaitu lingkungan di mana ICT dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Kamu mencari informasi, mencari rujukan, konsultasi dengan guru, semua itu ada di lingkungan ICT. Nah, kemudian lingkungan selanjutnya adalah lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, Anandaku nanti akan terhubung dengan grup-grup, karena kita masih PJJ ya, pasti Anandaku akan terhubung dengan grup-grup X atau di luar KBM. Seperti mungkin nanti Anandaku ada grup terkait dengan bimbingan lain ya, misalkan curhat, bisa untuk curhat dengan teman-temannya atau apa ya, itu kan membutuhkan grup dan itu memanfaatkan ICT. Nah, itu di sana juga Anandaku akan menerapkan dari kewarganegaraan digital ini. Penerapan kewarganegaraan digital bagaimana? Tetap ada penghormatan, tetap ada etikanya dipakai, itu seperti itu ya. Jadi tetap, walaupun mungkin itu grup WhatsApp-nya adalah grup WhatsApp untuk Anandaku berkomunikasi sesama siswa yang tidak ada gurunya, tetap Anandaku tetap harus memahami tadi implikasi dari kewarganegaraan digital, pemilihan kata yang baik, update status yang tidak menyinggung pihak orang lain,
pembahasan yang baik, kemudian tidak memberikan ujaran kebencian ataupun sara, kemudian tidak membuka tautan yang mencurigakan, atau mungkin ngeser-ngeser film-film yang aneh-aneh atau informasi-informasi yang hoax yang belum tentu kebenarannya kamu share, itu juga menyalahi ya anak-anakku semua, anandaku semua. Kemudian lingkungan luar sekolah, mungkin anandaku masih terhubung dengan teman-teman, ada mungkin ikut komunitas apa yang di luar sekolah ya, itu juga tetap harus menjaga pelaksanaan dari kewargaan digital itu yang seperti apa yang benar ya anandaku semua. Kemudian di dalam kewarganegaraan digital itu ada unsur pelaksanaan dari lingkungan belajar, akses digital, pemenuhan kebutuhan akan fasilitas ICT untuk mendapatkan informasi terkini dari media-media baru terkait dengan status ekonomi, disabilitas maupun keterbatasan infrastruktur, masalah kesenjangan ini ya. Jadi ginilah akses digital itu. Seperti sekarang ini kita melaksanakan PJJ, tidak semua ananda kita itu memiliki sinyal yang bagus di masing-masing rumahnya ya. Mungkin yang beruntung yang ada di perkotaan. Nah, kita harus memahami itu, akses digitalnya itu seperti apa gitu ya. Jadi jangan terus langsung judge ya tuh lama banget untuk menanggapi. Kita pahami dulu bagaimana kesibukannya itu akses digital. Oh, ada nggak sih perangkatnya, dia punya nggak sih, itu namanya akses digital. Kemudian komunikasi digital. Pergeseran perkembangan teknologi digital memunculkan media komunikasi baru yang perlu edukasi untuk memanfaatkan secara bijak. Contoh nak, ini tentang komunikasi digital, contohnya kita semua itu dimanjakan dengan YouTube yang kita tidak perlu memiliki space besar. Andai kata kita punya video yang good, kita tinggal upload ke YouTube, kemudian orang lain bisa membuka dari tautan yang kita berikan. Nah, ini bahayanya adalah kalau kita tidak didasari dengan etika kewargaan digital yang baik, maka kita akan nge-share video yang hoax misalkan. Kita akan mengupload ke YouTube itu sesuatu yang tidak pantas atau tidak selayaknya dilihat oleh anak-anak di bawah umur. Nah, ini yang dikatakan komunikasi digital ya. Jadi poinnya pada edukasi untuk dapat memanfaatkan secara bijak ya. Jadi kamu manfaatkan media itu, komunikasinya itu untuk sesuatu yang berfaedah, ada manfaatnya. Kemudian literasi digital, proses pembelajaran mengenai teknologi dan pemanfaatannya. Ini literasi digital ini sangat penting sekali bagi kita, apalagi kita sedang PJJ. Ini monggo anandaku semuanya, masih ingatkah ketika guru memberikan penugasan lewat WhatsApp, kebanyakan ananda itu tidak dibaca terlebih dahulu, literasinya kurang ya. Sehingga apa? Anandaku banyak PM guru. Bu, ini kok kayak gini nggak bisa ini. Padahal instruksinya sudah ada, tapi belum dibaca dengan benar. Nah, ini yang perlu anandaku semua perbaiki. Silakanlah literasi yang baik, dibaca dulu baru melaksanakan apa yang diminta oleh guru. Tolong, ini literasi sangat penting ya nak. Miskomunikasi itu bisa terjadi ketika anandaku kurang berliterasi, tidak dibaca dulu, sehingga mengakibatkan ada sesuatu yang putus dari informasinya itu. Begitu ya anandaku semua. Kemudian dari unsur lingkungan sekolah, hak dan kewajiban. Kamu siapa? Siswa. Siswa berarti kamu itu akunnya sebagai siswa, bukan sebagai guru, seperti itu ya. Kemudian siswa berarti menggunakan username-nya ya sebagai siswa. Kalau diminta mencantumkan nomor absen, nama yang bersangkutan, ya sesuai dengan aturan, karena kamu kewajibannya mematuhi apa yang diutarakan oleh guru. Andai kata ada sesuatu yang miss atau
tidak dimengerti, Ananda boleh bertanya kepada gurunya, asal sudah literasi, sudah dibaca terlebih dahulu ya. Jadi kalau Anandaku tidak diperkenankan melakukan posting, hanya komentar, ya Anandaku komentar saja, tidak melakukan posting, karena itu pastinya akan mengganggu jalannya KBM, begitu ya. Kemudian etika, bagaimana Anandaku seorang siswa itu berarti kalau mau menjawab pertanyaan atau mau bertanya kepada guru, berarti etikanya seperti apa? Anda harus tahu, Anda itu siswa, berarti dengan guru bagaimana penghormatannya, bagaimana etikanya, itu yang harus diketahui, harus diterapkan ya. Kemudian keamanan ya, keamanan. Warga digital harus hati-hati melindungi informasi dan data dari perbuatan pihak yang tidak bertanggung jawab. Anda mendaftar sebagai siswa, kemudian Anda diberikan akun password, punya passwordnya. Baik tidak password itu kamu sebar-sebarkan, atau mungkin Ananda diberikan link mana? Link itu adalah untuk kelas Ananda, hanya untuk kelas Ananda, tapi Ananda menyebarkan link itu kepada kelas lain sehingga membuat kisruh, membuat bingung kelas lain akhirnya masuk ke link yang diberikan oleh guru yang seharusnya tidak semestinya anak tersebut masuk ke pembelajaran di kelas itu akan sangat mengganggu. Itulah fungsinya keamanan nak ya. Kenapa di setiap kelas ada kodenya? Itu untuk mempermudah pelaksanaan KBM-nya nak ya. Mohon semuanya dimengerti. Kemudian di lingkungan luar sekolah ada hukum. Baik, ini yang sering Anandaku kurang mengerti. Ananda melakukan posting status yang mungkin itu ada unsur penyalahgunaan, pelanggaran hukum, ada pelanggaran hukumnya. Ananda tidak tahu. Semua itu kita itu berada di dunia digital, dunia maya, itu semua sudah ada dasar hukumnya, hukum-hukum yang berlaku itu ada, sehingga anak-anakku semua harus hati-hati. Tidak boleh sembarang share ya, karena itu mungkin sudah karyanya sudah dilindungi dengan hak cipta. Makanya Anandaku semuanya harus betul-betul berliterasi, membaca betul-betul ya nak ya. Kemudian Anandaku tidak boleh sembarang misal menjual suatu barang, yang mana barang tersebut Ananda tempeli dengan merek dagang orang lain yang ternyata Anandaku tidak merasa atau tidak pernah melakukan kerjasama dengan label tersebut, merek dagang tersebut. Ini juga pelanggaran hak cipta ya nak ya. Ataupun pencemaran nama baik, menghujat, berbau ras, nah itu semuanya juga Ananda sekarang ini sudah belajar kewarganegaraan digital, harus makin tanggap, makin harus lebih bisa menjadi warga digital yang baik ya. Transaksi tadi ya, awas resiko transaksi, pesan barang hati-hati, menjual barang juga hati-hati, lihat undang-undangnya tentang transaksi elektronik ya. Kemudian kesehatan, penggunaan ICT harus kamu melihat efek fisik dan mentalmu ya, dijaga betul-betul, diperhatikan, karena mata, tubuh semua ataupun pikiran, otak itu berpengaruh. Baik, mungkin untuk yang pertemuan kali ini kita materi warga digital sampai di sini, dan selanjutnya adalah tugas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anandaku semua. Hari ini kita akan belajar kewargaan digital bagian 2, di mana Anandaku semua kita akan mulai dari risiko warga digital ya. Pertama, intimidasi cyber, kejahatan cyber, pelecehan cyber. Oke, setelah itu apa sih langkah pencegahan dari risiko-risiko tersebut ya. Yang tadi ada cyberbullying gitu ya, saling menjelek-jelekan, kemudian memunculkan statement-statement yang terkait dengan fisik, terkait dengan keterpurukan seseorang ya. Kemudian kejahatan cybercrime itu sudah betul-betul terlihat jelas pelanggarannya ya, seperti jual beli yang tidak
sesuai di online ya, kemudian penipuan lewat online gitu ya, itu kejahatan cyber. Kemudian pencurian data, kemudian pembobolan data ya, itu seperti itu ya. Kemudian pelecehan cyber, cyber harassment ini bisa terkait misal memposting keseruan-keseruan yang berakibat terhadap ketidaknyamanan seseorang. Misal kamu iseng awalnya memfoto seseorang yang sedang tidak memakai baju, kemudian disebarkan, itu bisa masuk ke pelecehan cyber atau cyber harassment. Atau kamu forward sesuatu yang belum tentu betul tentang hubungan seseorang, kemudian menjadi viral, yang mana itu tidak betul, itu juga bisa masuk ke pelecehan cyber. Oke, seperti itu anak-anakku semua. Selanjutnya adalah langkah pencegahan dari risiko menjadi warga digital. Bagaimana melindungi diri sendiri, jangan mudah share sesuatu yang bersifat privasi ya. Kemudian juga lebih hati-hati terhadap data pribadi ya, itu juga. Kemudian bagaimana melindungi orang lain ya, jangan masuk akunnya orang lain ya. Hati-hati menggunakan perangkatnya orang lain, juga harus hati-hati apalagi berkaitan dengan privasinya gitu ya. Seperti handphone, gadget-gadget yang lain itu privasi ya nak ya. Jadi itulah salah satu caranya ya. Jadi ada permission. Kemudian bagaimana melindungi konten. Melindungi konten, kamu punya Instagram, kamu punya account di WA ya, itu kamu jaga bagaimana ya, itu sesuatu yang kamu share, sesuatu yang kamu bagikan, itu yakinlah bahwa tidak melanggar ya, tidak melanggar. Seperti itu anak-anakku. Kemudian giat menggunakan internet secara aman, lindungi perangkat dan akun terhadap upaya ilegal orang yang merugikan. Caranya diinstal dengan antivirus ya, ataupun dengan kamu menambahkan password di dalam perangkatmu supaya tidak semua orang bisa masuk ke perangkatmu ya, simbol, kode ya, macam-macam ya. Menjadi orang yang baik, bijaksana, menggunakan IT, berbagi secara hati-hati, bergabung secara cerdas, jujur, dan berhati-hati ya. Artinya kalau kamu diajak, ayo gabung dong di grup ini nih, bagus, kamu coba tahu dulu, ditelaah dulu, oh ini grup apa sih, saya kok dimasukkan ke sini sih, apa sih. Kamu coba refleksi, kamu coba lihat bagus atau tidak nih grup ini. Kalau tidak, kamu keluarlah dengan baik menggunakan tata cara kewargaan digital. Mohon maaf karena kapasitas saya di sini tidak, atau mungkin Anda utarakan karena saya kurang tertarik, atau dengan bahasa yang lebih halus lah, untuk kamu bisa keluar dari grup itu, tapi harus ada permission untuk keluar. Jadi itulah ya nak, yang seperti itu. Kemudian privasi dan keamanan. Privasi dalam keluarga digital itu terdiri dari informasi pribadi ya, kemudian aktivitas yang dilakukan selama berselancar di internet. Kamu putus dengan pacar, kamu upload. Kamu bertengkar dengan keluargamu, kamu upload. Kamu kamu curhatkan di dunia maya. Nah, itu yang berbahaya ya. Sedapat mungkin sesuatu informasi yang pribadi jangan di-share ke dalam publik nah ya. Kemudian nomor rekeningmu, kemudian apalagi kamu masukkan sesuatu yang masih pribadi lainnya ke dunia maya. Itu berbahaya, coba lebih hati-hati. Kemudian giat mengelola hubungan daring dengan cara positif, bersikap sopan dan hormat kepada siapapun yang berada di dunia digital, waspada bertemu orang asing dalam kehidupan nyata atau daring. Nah, jadi kalau kamu di follow seseorang, kamu cek dulu orang itu siapa ya, yang mencoba dekat dengan kamu tuh siapa. Kamu coba browsing, siapa sih orang ini sebenarnya. Jangan-jangan fotonya palsu, jangan-jangan namanya palsu, jangan usianya palsu gitu ya nak ya. Jadi harus lebih hati-hati. Lindungi identitas, keamanan, dan privasi, serta informasi kepada keluarga orang ditemui secara daring tersebut. Jadi jangan kamu ditanya, nak kamu tahu nggak rekeningnya ayahmu, kamu beritahukan. Nak tahu nggak alamat bla 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 tentang sesuatu yang privasi lainnya ya. Itu bahaya nak ya. Jadi kamu harus betul-betul saring apa yang orang tanyakan di dunia maya, itu kamu lebih hati-hati untuk memberikan reaksi ke orang-orang yang kamu dekati di dunia maya. Oke? Atau kamu didekati ataupun kamu mendekati seorang itu, kamu harus hati-hati.
lebih hati-hati. Oke, hak untuk mengatakan tidak, memutuskan kontak atau melaporkan siapa saja menyalahi etika digital. Jadi nak, kalau kamu sudah tahu nih, kamu terhubung nih dengan grup ini kok ini ya nge-share-nya porno-porno ya jangan kamu teruskan. Kamu pastikan, kamu bilang tidak, kamu ingin keluar dari sana, kamu harus keluar dari sana. Atau mungkin kamu didekati seseorang di dunia maya, dia mulai ke arah-arah yang negatif, langsung katakan tidak. Sudah, kamu putuskan kontak itu. Jangan kamu dekati orang itu lagi, jangan kamu mau didekati orang itu lagi. Begitu ya nak ya. Kemudian tadi yang sudah diutarakan, risiko dari kita berhubungan di mau nggak mau hidup di dunia maya, itu ada intimidasi cyber, penyalahgunaan teknologi untuk melakukan segala bentuk gangguan guna merendahkan martabat atau menekan seseorang. Ya, jadi udah tahu nih dia punya adik yang keterbatasan mental, kemudian teman kamu tuh kamu post, teman kamu itu yang punya adik keterbelakangan mental tuh kamu post, supaya dengan tujuan apa? Si temanmu itu akan malu, akan tertekan. Nah, itu tidak baik. Nah, ataupun lain, misalkan kamu tahu, kamu udah pernah nih, udah tahu nih, udah pernah berhubungan kayak gini sama pacarnya ini. Terus kamu karena atau udah pernah berhubungan apa-apa sama temanmu itu. Terus kemudian kamu share kedekatan itu sehingga supaya ada opini bahwa cewek ini tuh jelek gitu. Nah, itu juga walaupun itu betul, tapi itu bukan ranah umum ya, itu ranah pribadi, sehingga mestinya kalau kamu akan memberikan saran ya harus lewat PM, tidak di-share di dunia maya seperti itu. Karena yang berhak mengatakan itu salah atau tidak itu adalah pihak berwajib yang sesuai kompetensi, mungkin pengadilan, mungkin kepolisian, ya seperti itu ya nak ya. Oke, jadi bukan ranahnya kamu ya. Baik, kemudian pelecehan cyber. Risiko yang selanjutnya adalah pelecehan cyber. Penyalahgunaan teknologi untuk melakukan segala bentuk pelecehan seorang, biasanya untuk iseng-isengan ya, yang tadi sudah diutarakan di awal itu ya. Jadi tolong jangan kamu kemudian melakukan sesuatu yang kamu ngetek nih gambarnya temanmu lagi mandi, terus kamu iseng, kamu kirim ke dunia maya tuh ya, biar dia malu, biar awalnya hanya iseng. Nah, itu efeknya luar biasa. Nah ya, itu pelanggaran IT luar biasa, itu besar itu ya. Jadi tolong ini sebelum kamu melakukan share, sebelum kamu melakukan sesuatu, tolong diperhatikan yang ada pelanggarannya seperti itu, dipikirkan matang-matang dulu. Selanjutnya adalah kejahatan cyber. Kejahatan cyber adalah penyalahgunaan teknologi untuk melakukan segala bentuk kejahatan. Contoh, kamu menipu seseorang, menjual barang yang tidak sesuai dengan yang diiklankan, tidak sesuai dengan description. Nah, itu juga salah. Atau kamu memanfaatkan kartu kreditnya orang lain. Nah, itu juga salah ya. Atau kamu bisa juga melakukan penipuan label. Nah, itu juga kejahatan cyber ya. Memanfaatkan barang ciptaan orang lain kemudian kamu klaim sebagai barang ciptaanmu sendiri. Itu juga sudah masuk kejahatan cyber ya, nak ya. Oke, itu kemudian tim dalam beraktivitas di dunia digital is true. Sebelum kamu melakukan posting, sebelum kamu melakukan sesuatu di dunia digital, kamu refleksi, benar nggak ini? Menyakitkan orang lain nggak? Hurtful nggak? Inspirasi nggak? Memberikan inspirasi kepada orang lain nggak? Baik nggak untuk orang lain? Necessary, penting nggak sih? Kemudian santun, kind, ya itu. Nah, itu anak-anakku ya terkait dengan dunia digital ya. Tapi kita tidak bisa memungkiri ya, andai kata terjadi kita menyalahgunakan, itu pun yang penting ada respon yang baik ya. Ada permintaan maaf, segera permintaan maaf, sehingga itu tidak menimbulkan sesuatu yang perlu dijalur hukumkan ya. Kemudian di sini ada hak cipta ya, nanti dipelajari sendiri hak cipta ini, copyright, kemudian fair use, reuse right, kemudian juga ini Creative Commons ya, dan public domain. Oke, anak-anakku, itu dari Ibu. Selamat
browsing-browsing ya, untuk mungkin ada pertanyaan-pertanyaan terkait ini bisa nanti dilakukan dikomentarkan di wall KBM kalian. Gitu anak-anakku semua. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan bisa beraktivitas dengan baik, selalu dibukakan hati dan pikirannya, diberikan hidayah selalu, dan sukses untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.